Bapa yang penuh kekal, Bapa yang penuh damai, Bapa pemberi kehidupan. Terima kasih Bapa waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh bersama-sama bersekutu lewat World Light Generation virtual Zoom. Terima kasih Bapak untuk semua ini Tuhan. Kami yang hadir, terima kasih Bapak, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Terlebih juga Bapak Hari Zakaria dari Sydney, Australia, yang telah membuka hati dan bersama-sama kami boleh menikmati internet lewat Zoom virtual ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami buka ibadah kami dan kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata Engkau Bapa, dan kami mengerti dengan bahasa kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus. Iya, saya sungguh senang bisa bersama-sama kita malam hari ini untuk berbicara dan juga untuk mendengar firman Tuhan. Kenapa? Lewat tulisan tokoh-tokoh gereja mengatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi hidupku. Firman itu adalah rema bagiku. Firman itu adalah garam dan terang bagiku. Firman itu adalah cahaya penjuru, batu penjuru, luar biasa. Jadi firman itu adalah senjata bagi kita. Terlebih malam hari ini, yuk mari saya mengajak Bapak Ibu buka handphonenya, buka Alkitabnya atau buku Alkitabnya dari firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Kalau sudah dapat katakan amin Bapak Ibu. Ya, saya rindu bisa kita baca bersama-sama. Amin. Ya, boleh buka suaranya. Buka handphonenya supaya kita baca bersama-sama. Ya. Ya, buka mute-nya, kita baca bersama-sama ya. Kalau sudah dapat, yuk 3 2 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, boleh dimatikan volume suaranya? Iya, Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah memberikan kehidupan bagi kita. Bahkan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya bagi kita. Harga dirinya, pikirannya, tenaganya, waktunya buat kita yang percaya. Dengan catatan yang percaya loh Bapak Ibu. Karena yang percaya itu yang punya kehidupan. Yang percaya itu adalah memiliki mahkota kemenangan. Yuk, Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus, yuk kita bicara atau tema kita adalah hendaklah kita mendengarlah dan lakukanlah. Atau lakukanlah akan pendengaran kita. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diberikan panca indera. Panca indera termasuk adalah pendengaran, penglihatan, perasa. Ya, kita diberikan telinga yang sempurna untuk mendengar yang baik-baik, mendengar berita, mendengar suara, mendengar pujian penyembahan, dan mendengar yang lain-lain. Karena kita diciptakan adalah anak Tuhan, segambar dengan Tuhan, yaitu diberikan pendengaran. Namun, Bapak Ibu yang dikasihi, yang dicintai oleh Tuhan Yesus, pendengaran yang kita miliki ini, telinga yang kita miliki ini, hanya mendengar-dengar saja. Baik yang mendengar berita jelek, maupun berita yang bagus. Mendengar berita yang sedih, bahkan mendengar berita yang tertawa. Mendengar berita-berita yang luar biasa. Tapi itu milik kita. Hal ini diberitakan bagi kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kata pelaku adalah kata kerja Bapak Ibu. Kata kerja untuk melakukan sesuatu, upaya atau usaha.
Itu yang dilakukan, yang dikatakan adalah pelaku. Kita ini objek dan kita juga melakukan subjek. Objeknya adalah manusia, subjeknya adalah pekerjaan kita, seperti itu kira-kira. Jadi kita anak-anak Tuhan disuruh bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan. Ayo, ini tugas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Baik kita anak remaja, orang dewasa, orang tua, baik lansia. Selalu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan berita kebenaran Tuhan, mendengarkan Injil kebenaran Tuhan. Tapi boleh kita bertanya, sudahkah kita melakukan? Jangan-jangan belum. Ya, ada hal-hal kecil kita lalaikan. Ada hal-hal yang biasa-biasa kita lalaikan. Ada hal-hal yang besar juga karena kebiasaan akhirnya kita lalaikan. Menggampangkan. Ah, gampang itu, firman Tuhan udah di luar kepala saya. Benar. Firman Tuhan semua di luar kepala kita. Tetapi firman Tuhan itu bukan hanya sebatas kita dengar. Tetapi haruslah kita melakukan. Contoh, sudahkah kita melayani? Oh iya, aku kan pelayan Tuhan. Aku aktivis gereja. Tapi waktu kita kadang terlambat. Kadang-kadang kita juga korupsi waktu. Itu hal-hal kecil Bapak Ibu. Hal juga kita harus dipuji. Kalau nggak dipuji, oh bukan kita orang hebat. Ah, nggak mau saya melayani kalau nggak ada dapat pujian. Itu hal-hal melayani Bapak Ibu. Sudahkah kita mengampuni? Oh, hal-hal yang mengampuni nggak gampang Bapak Ibu. Ya, ada istilah dunia mengatakan engkau jual, saya beli. Oh, luar biasa. Kenapa? Kita masih mengandalkan logika kita masih mengandalkan kedagingan kita, sehingga kita hanya mendengarkan firman. Mungkin kita saat ini, pada saat jom kita dengar firman Tuhan. Nanti selesai jom, udah anggap biasa-biasa. Atau kalau kita tiba di gereja, pelayanan, tugas kita WL, singer, bahkan kita menjadi pembawa firman di mimbar, semangat, hebat. Tapi setelah keluar dari mimbar, biasa-biasa saja. Padahal firman Tuhan mengatakan adalah pedang bermata dua. Termasuk buat saya, dan juga termasuk buat Bapak Ibu dan saudaraku. Ayo, kita beda dengan dunia. Kita anak-anak Tuhan harus beda dengan dunia. Jikalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ayo lakukan. Upaya apa, usaha apa yang harus kita lakukan untuk melakukan firman Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga, anak dan istri, bagaimana hubungan kita dengan mertua, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, bagaimana hubungan kita dengan teman-teman sejawat sepelayanan. Masihkah ada sakit hati? Masih ada kepahitan? Masih ada keraguan-raguan? Masih ada tidak percaya kepada orang lain? Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Firman yang kita dengar, ayo lakukan. Walaupun hanya sebatas sederhana. Pak, saya kan di kota. Ya udah, lakukan firman Tuhan di kota. Pak, saya kan di desa. Ayo lakukan firman Tuhan di desa. Dalam keluarga kita, khususnya Bapak Ibu, keluarga dulu. Ya, sehebat-hebatnya pelayan Tuhan, sehebat-hebatnya orang, kalau tidak beres dalam keluarga, saya percaya tidak akan beres di luar. Surga yang terdekat bagi kita adalah keluarga. Makanya ada pepatah mengatakan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ayo, saya percaya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, lakukan firman Tuhan lewat keluarga, lewat saudara, lewat sahabat, lewat teman kerja, lewat semua teman sepelayanan. Supaya apa? Firman itu seakan-akan menjadi lilin. Kita mengetahui ya, kalau di kampung mungkin ada obor minyak. Kalau kita mungkin ada di kota ini ada senter atau lilin.
Bayangkan Bapak Ibu, kalau PLN mati, PLTU mati, PLTG mati, gelap gulita. Pasti kita mencari yang namanya lilin, senter atau obor. Firman itu ibaratkan lilin Bapak Ibu. Kalau kita melakukan hal yang terkecil, orang pasti bisa rasakan. Dan dampaknya besar. Dan kita melihat kegelapan itu menjadi terang, walaupun hanya terangnya kecil. Tetapi kita tahu mana jalan. Dan kita tidak akan tersandung. Ada jalan yang kita lalui. Kenapa? Karena ada terang. Demikian juga firman itu menjadi terang. Karena firman itu adalah wahyunya Tuhan, wahyunya Allah, diberikan bagi kita, sehingga kita memahami dan mengerti. Ayo, zaman modern sekarang ini gampang sekali mendengarkan firman Tuhan. Bisa lewat YouTube, bisa lewat Facebook, bisa lewat puji-pujian penyembahan. Mungkin Bapak Ibu yang hobi menyanyi, ya, hobi angkat-angkat pujian waktu tidur, di kamar, dimanapun, bahkan di kamar mandi boleh kita nyanyi. Itu menjadi firman bagi kita. Dan firman itu bukan hanya sebatas kita mendengar, bukan hanya batas hanya di bibir saja, bukan hanya batas di hati saja. Yuk, buktikan. Firman yang engkau terima, berikan kepada orang lain. Lewat apa? Lewat perbuatan. Jangan bangga, kita sarjana, S1, S2, S3, S lilin, S jus, S teler. Terlalu banyak SS kita di belakang. Tetapi kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Jangan bangga, oh saya sudah keliling dunia, bahkan keliling Nusantara melayani. Tapi tidak bisa mengampuni orang lain. Tidak bisa mengasihi orang lain. Tidak bisa melayani, bahkan kita pengen dilayani terus. Saya melihat, ya sedikit saya nggak bisa sebut namanya karena ini privasi. Seorang tokoh di satu gereja, semua serba dilayani. Serba dilayani. Bahkan dia menjadi punya ajudan. Bayangkan pendeta punya ajudan. Dan orang menemui dia susah banget gitu loh. Harus janjian dulu. Udah janjian nggak ketemu Bapak? Belum. Oh ya maaf, minggu depan aja. Bayangkan. Jadi menemui Bapak ini harus ada pintu 1, pintu 2, pintu 3 baru ketemu dengan Bapak tersebut. Oh luar biasa. Jadi lebih gampang menemui Tuhan Yesus daripada menemui beliau. Kenapa? Karena beliau terlalu takut. Dia orang milioner, dia orang kaya, dia orang hebat, dia orang terkenal. Akhirnya dia takut. Apakah itu menjadi pelaku firman? Saya rasa tidak, Bapak Ibu. Dunia ini hanya sementara. Yang kita miliki itu semua titipan. Dari tanah kembali ke tanah. Apa yang mau kita sombongkan, Bapak Ibu? Ya, nggak usah sombong, Bapak Ibu. Betul. Nggak usah sombong dengan kehidupan kita. Ya udah, kita ini adalah keset kaki, serpen, pelayan. Namanya pelayan, ayo monggo. Ada jemaat yang sakit, kunjungin, doain. Itu tugas kita. Tapi saya percaya di grup kita ini, World Light Generation, tidak ada yang sombong. Semua anak-anak Tuhan. Ayo, bisa kita melihat lingkungan kita. Bisa melihat situasi di luar sana. Biarlah mereka yang sombong. Karena sombong itu adalah milik iblis. Lucifer, penghulu-penghulu udara, dan kaki tangannya. Saya percaya, mari Bapak Ibu, jadilah pelaku firman. Bukan hanya pendengar-pendengar saja. Telinga kita jangan dinabobokkan, Bapak Ibu. Telinga kita bukan hanya mendengar-mendengar saja, ya sudah selesai aman. Tidak, Bapak Ibu. Tugas kita masih banyak. Apa itu? Amanat agung. Yaitu, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Siapa menjadikan itu? Kita. Saya. Semua kita itu. Bukan karena dia gembala, bukan karena dia pendeta. Semua kita punya tugas. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Mungkin kita ada pembantu di rumah, ayo layani pembantu kita. Mungkin ada security kita, supir kita, ayo layani. Mereka juga manusia. Butuh kasih sayang.
butuh pelayanan, dan butuh juga yang namanya keselamatan. Bagaimana mereka supaya selamat? Ayo, ajarkan Injil Kristus. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Jadi kalau kita udah selamat, istri kita selamat, anak-anak kita semua, mertua selamat, ayo security kita, pembantu kita, satpam kita, siapapun di sekitar kita, ajar mereka untuk mengetahui Injil keselamatan. Supaya apa? Kitalah yang disebut pelaku firman. Ayo mari Bapak Ibu, saya bangga, saya senang dan sukacita bersama-sama Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Walaupun kondisi saat ini menakutkan, walaupun kondisi saat ini yang namanya COVID, tapi firman Tuhan harus kita lakukan. Lewat apa? Doakan saudaramu, doakan sahabatmu, doakan istri, suamimu, anak-anakmu, anak mantu, cucu-cucu, mertuamu, tetangga, semua doakan. Karena kita adalah pelaku firman. Yang kedua, bagaimana kita membuktikan bahwa kita menjadi pelaku firman? Mana buahmu? Orang Kristen dikenal dari buahnya. Ayo, kekristenan kita bukan sombong, Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan mengajarkan untuk angkuh, tinggi hati, congkak, sombong, tidak. Justru kekristenan itu mengajarkan berikan yang engkau punya. Hal terkecil, makanan pun berikan, pakaian pun berikan, semua perkataan juga berikan. Supaya apa? Orang melihat, orang Kristen beda loh. Kristen yang di Jawa Tengah sama Kristen yang di Sumatera Utara kok beda katanya. Lebih enak dengan Jawa Tengah katanya. Lembut-lembut gitu. Suaranya kalau orang di Sumatera keras-keras katanya. Tapi sama. Semua mana buahmu. Orang kaya belum tentu menghasilkan buah, Bapak Ibu. Justru orang miskin yang banyak memberikan buah. Ayo, apa itu? Buah-buah roh. Buah-buah roh yang ada di Injil, buah-buah roh yang ada di firman Tuhan itu harus kita berikan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain dan sebagainya. Ayo, saya percaya orang Kristen dikenal dari buahnya. Poin yang tadi pertama, lakukan firman. Dua, buah. Dan yang ketiga, ayo layani sesama manusia. Mungkin kita nggak bisa bertemu tatap muka karena kondisi saat ini. Ayo layani dengan video call, ayo layani dengan Facebook, ayo layani dengan media-media sosial yang lainnya. Supaya apa? Berdampak bagi orang lain. Melayani bukan karena uang, Bapak Ibu. Kadang kita gentar ya, melayani hanya karena uang. Tidak, Bapak Ibu. Tanya apa kabar, sudah gereja belum? Ayo, ada loh ibadah kami yang namanya Zoom. Apa itu? World Light Generation. Ajak. Di tempat kita ini ada firman, ada layanan. Kita saling tegur sapa, cerita, berikan kesaksian, berikan, wah aku diberkati minggu ini, wah aku mengalami sakit, aku mengalami hadiah, ulang tahun, dan sebagainya, dan seterusnya. Itu pelaku firman, Bapak Ibu. Hanya hal-hal sederhana yang Tuhan minta dari hidup kita. Bukan karena uang. Bukan, Bapak Ibu. Memang dunia mengandalkan uang, tapi untuk saat ini, firman Tuhan tidak segala-galanya dengan uang, tapi kasih. Kasih itu lemah lembut dan sederhana. Gak ada kasih itu dengan mahal. Tidak ada kasih itu dengan nilai uang. Kasih itu lemah lembut, sederhana. Untuk itu saya percaya firman Tuhan yang singkat ini mengajarkan kita, kalau kita sudah mendengarkan firman, dan lakukanlah. Supaya apa? Jangan kita dianggap menjadi penipu diri sendiri. Diri sendiri aja kita tipu, apalagi orang lain. Kalau kita berani menipu diri kita sendiri, saya percaya bahkan orang banyak penipu. Tapi saya percaya lewat Tuhan Yesus, tidak ada lagi yang namanya tipu-tipu. Tidak ada lagi yang namanya buru-buruan. Tidak ada yang namanya membohongi. Karena semua adalah anak-anak Tuhan.
semua panji Kristus, semua pelayan Kristus, semua kita ambil bagian dalam ladangnya Tuhan. Bekerjalah di ladangnya Tuhan selagi masih ada waktu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, lewat firman-Mu agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga kami akan melakukan hal-hal yang kecil lewat firman-Mu. Itu bukti dan tanda bahwa kami orang Kristen memiliki buah, mau melayani, mau mengasihi, dan juga mau mengampuni. Terima kasih Bapak, lewat singkat pertemuan kami ini, firman-Mu yang telah disampaikan, materaikan ini menjadi kekuatan bagi kami, dan jadikan rema bagi kami, agar kami semua menjadi pelaku firman. Satu sama lain melakukan firman Tuhan. Satu sama lain, keluarga lepas keluarga melakukan firman Tuhan. Pribadi lepas pribadi melakukan firman Tuhan. Saya percaya dunia yang gelap ini menjadi terang, karena ada terang firman-Mu. Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.